Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube resmi RDI Official. Ini adalah channel resmi milik RDI. Silahkan untuk menyimak dan dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalam. Perkenalin, saya Ayu dari Blora, Jawa Tengah. Ayu, yo testimoni. Iya. Shootman testimoni. Tepuk tangan dulu dong untuk Ayu dari Jawa Tengah. Ayu. Pak Haji, sebelumnya makasih banyak. Kemarin itu saya sempat privat 2 kali itu yang Privat 2 kali. iya, Yang pertama sedekah berapa? sedekah 10 juta. 10 juta. Yang kedua sedekah berapa? 10 juta juga. 10 juta. Hajat saya untuk sembuh Pak Haji dari Hajatnya sembuh. Sakit apa kata dokter? non medis. Non medis, namanya apa? Itu non medis, ada di kepala saya itu ada 6 paku Bapak. Ada 6 paku di kepala. Dan Tepuk tangan dulu dong. Ada 6 paku. Dan saya terakhir itu dari rumah sakit. Udah di rongsen. Sudah di CT scan. Ada dok, ada 6 paku kata dokter. Iya. Dokternya aneh apa, kaget atau apa waktu? Waktu itu saya terakhir dirawat di rumah sakit Karyadi, beliau sampai gratisin saya. Kenapa bisa gratis kata dokternya? Karena Kenapa? beliau nggak ini angkat tangan. Hah? Angkat tangan nggak bisa membantu. Dokternya? Iya. Karena ada 6 paku di otaknya. Iya, karena itu. Jadi baru pertama kali itu dokter lihat ada 6 paku di otak. Iya. Biasanya paku tuh adanya di Tembok. tembok. Iya, saya itu waktu mau pulang beliaunya tuh minta maaf ke saya sama mbak saya sama anak saya. Saya dirawat hanya 2 orang aja. Saya digratisin Pak Haji yang di kelas VVIP sampai 2 minggu. Sama di rumah sakit Iya, sama Profesor Semarang, Dr. Karyadi. Iya, betul. Karena penyakit aneh. Iya. Di otak ada pakunya. Iya. Di mana-mana paku tuh adanya di tembok. Betul. Ini pakunya ada di otak. Iya. Wow, tepuk tangan dulu dong. Wow. Ini tadi suami blow on belum kena paku tuh. Saya nangis Bos, bahagia. ini Mbak cantik tahu. Mbak punya suami apa enggak, Mbak? Alhamdulillah saya single parent. Wow, tepuk tangan dong. Coba lo lihat cantik gak? Lihat. Coba lihat dulu. Single parent. Anaknya berapa, Mbak? Saya anak pertama dari 3 bersaudara Bapak. Nah, Mbaknya anaknya berapa? Saya 1. 1. Iya. Mbaknya usianya berapa sekarang? Saya 38. 38. Wow, tepuk tangan dong. Lanjut, Mbak. Di otaknya ada paku. Lanjut. Saya Pak Haji selama 1,5 tahun itu saya merasakan sakit yang luar biasa sekali. Setiap saya kesakitan tuh saya sudah keluar mimisan dari hidung sama telinga. Saya sudah berobat kemanapun. Udah berobat kemanapun? Iya betul. Saya sampai di Ruqyah, setiap habis di Ruqyah itu 2 hari enakan. Deketin mic-nya. Setelah saya di Ruqyah 2 hari enakan, setelah itu drop banget Pak Haji. Oh, kambuh lagi. Iya, jadi sakitnya makin seperti kayak diantem gitu loh Pak Haji. Oke. Maaf ya Pak Haji, saya nangis bahagia. Nggak apa-apa, ini. saya lebih suka nangis daripada beser di celana. Saya saking bahagia Pak Haji, ya Allah. Saya sembuh di sini dalam hitungan 48 hari Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Waktu Mbaknya datang tuh gimana tuh jalannya, sepoyongannya gimana waktu waktu awal datang? Saya datang pegang kepala terus Pak Haji, karena di bis itu saya udah dikasih sama Pak kondektur ya atau apa itu. Itu saya dibantuin, dikasih bantal, didobelin sampai pokoknya saya tuh ya. Kok Mbaknya tahu RDI dari mana? Coba cerita lagi dari awal sedikit. Kok tahu RDI dari mana? Saya kan kalau sakit dijagain anak saya aja Pak Haji. Jadi itu saya tuh dirawat di rumah sakit itu kayak di rumah sakit 3 bulan maraton sama anak saya.
Jadi dianya tuh sampai nggak sekolah 3 bulan tuh dia mungkin kesel sama saya, bosen sama saya. Waktu mainku lo habis Mi gitu. Aku lo pengen main gitu. Waktu saya dipulangkan sama Pak yang di rumah sakit Karyadi itu, dia marah sama saya. Ih bosen aku, Mama tuh sakit terus. Kalau saya kan selama sakit saya ditinggalkan keluarga saya diusir adik saya dari rumah saya Pak. Jadi saya itu asli saya di Blora, sekarang saya kontrak di Bojonegoro sama anak saya Pak. Oh jadi aslinya di Blora. Betul. Tinggalnya sekarang karena diusir di Bojonegoro. Betul. Oke, Bojonewong. Bojonegoro. Saya enggak Ya. apa-apa Bapak, saya enggak apa-apa, yang penting saya sembuh, saya gitu aja. Terus Mbaknya kok tahu RDAI dari mana? Tahu RDAI? Ya dari saya itu nelangsa sama kok anak saya gini ya, saya udah dibuang sama keluarga saya, anak saya kok malah benci sama saya. Sedangkan saya tuh udah kesakitan luar biasa belum sembuh gitu loh. Terus akhirnya saya scroll Pak Haji. Scroll? Iya, scroll YouTube. Kan sebelumnya itu anak saya tuh sudah dicarikan sama mbak saya yang Bojonegoro itu, dicarikan kiai, katanya suruh minum ini, buktinya nggak ngefek gitu loh. Terus akhirnya udah saya kan yakin aja pasti aku scroll dari ini, aku belajar dari YouTube, pasti aku ketemu saya gitu. Nggak taunya ketemunya waktu Pak Haji YouTube-nya Mbak yang itu pinjol berapa itu? Mbak Nadia. Iya betul. Ratu pinjol. Iya. 60 pinjol, suaminya 60 pinjol. Iya. Suami istri total pinjolnya ada 100. Namanya Raja Pinjol dan Ratu Pinjol. Iya. Jadi semenjak itu tuh saya tuh inget dulu itu ibu pernah gituin saya. Terus saya kan pernah nyatet itu, catatan saya tahu doanya tuh kayak gitu biasa kan. Saya coba di hari pertama pakai doa ibu, nggak ngefek. Yang kedua masih penasaran pakai doanya yang Pak Haji. Loh, saya itu jam 3 itu dia kan waktunya tidur. Saya Camahan ya, saya camahan kalau Remes ini. memek taruh di wajahnya. Iya, sebanyak 9 kali Pak Haji. Ya. Saya sebut nurut, manut, katut, sayang sama mami, jangan bikin mami sakit hati, saya gitu. Jadi anak yang soleh, rajin ibadah, saya gitu. Terus saya bangun nih, Kak bangun yuk, mandi yuk, sholat yuk. Ayo mami, saya nangis waktu itu Pak Haji. Ada perubahan? Betul. Langsung. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Ilmu camahan atau ilmu suwuk. Kalau Surabaya ilmu gembokin. Terus? Yang penting tuh ternyata saya harus yakin. Kalau kita nggak yakin itu nggak bakal terjadi. Oh jadi mbaknya sambil suwuk sambil yakin ya? Iya, yakin. Ilmu suwuk ya? Iya. Saya yakin Allah yang bakalan merubah anak saya. Betul Pak Haji, betul. Dan berubah. Dan saat itu juga saya langsung ke agen ke agen travel. Bis. Iya, saya tanya. Agen bis. Saya tanya-tanya mbak tolong cariin dong agen bis di Bojonegoro, kan saya belum hafal. Terus dicarikan nomor HP-nya, saya kehubungin, Pak saya minta besok ya. Dapat nomor yang paling depan Pak Haji, alhamdulillah. Jadi saya nggak dapat yang di belakang-belakang, memang saya nggak kuat naik bis gitu kan. Pokoknya saya harus bisa sampai di Pak Haji, saya gitu. Saya udah dari Bojonegoro. Iya betul. Langsung ke Bogor. 18 jam betul. 18 jam. Iya. Naik bus. Iya, sakitnya Ke sini. luar biasa ini kepala. Nah, ke sini bisa ketemu saya apa enggak? Enggak ketemu Pak, seminggu itu enggak. Enggak bisa ketemu? Enggak. Wow, Haji blow on. Saya nangis Pak, saya nangis di kantin. Saya pertama di sini nggak ketemu Pak Haji, saya nangis di kantin. Oh, di kantin? Iya, saya nangis di kantin. Enggak bisa ketemu Pak Haji? Enggak. Saya pikir itu saya bisa privat itu kalau ketemu langsung sama Pak Haji sedekah 1 juta udah boleh gitu kan. Terus ada inilah yang jawab kalau privat sama Pak Haji itu ini sedekahnya 10 juta dulu, baru ngobrol. Saya kok 10 juta duit dari mana saya kan gitu. Tapi saya yakin anak saya udah marah, awas orang terus saya gituin, nggak boleh marah,
slow. Kita di sini nyari obat mami, saya gitu. Ayo pulang dulu, yuk pulang dulu, saya gitu. Saya cuman dalam hati tuh pasti aku bisa ketemu Pak Haji, pasti aku bisa ketemu Pak Pasti Haji. ketemu Pak Haji, pasti ketemu Pak Haji. Betul. Walaupun hari pertama nggak bisa ketemu, balik lagi ke Bojonegoro ya. Iya. Wow, tepuk Di tangan hari- dong, Gigi. Walaupun hari- belum ketemu, balik lagi ke Bojonegoro. Di hari kelima Pak Haji, di hari kelima saya dapat transferan 86 juta Pak Haji. Ada uang masuk? Iya. 86 Iya, juta. iya. Wow, tepuk tangan dong. Saya nggak mikir itu duit dari mana, pokoknya saya buat. Apa? Saya nggak mikir itu duit dari mana. Yang penting itu ada duit masuk, berarti saya harus privat segitu. Jadi saya nggak tahu itu duit dari mana Pak Haji. Gitu. Pokoknya ini ada duit masuk. Harus ketemu Pak Haji. Harus ketemu. Harus ketemu. Harus, saya Nah, yakin. banyak meraktekin ilmu RDI apa tuh? Kok bisa ketemu saya? Harus. Saya Banyak meraktekin ilmu kempit, RDI apa? Dengan saya ilmu kempit. kearifan lokal. Saya kempit Pak Haji. Apanya? Fotonya Pak Haji. Foto gue. Maaf Pak Haji. Senjata makan tuan. Fotonya Pak Haji dikempit di memeknya pasien. Ya apa ini? Foto Saking gue pengennya Pak Haji, dikempit. saking pengennya. Pantesan gue bawaannya pengen bersin aja. Hahaha. Kok ya bisa tuh fotonya Pak Haji Dwi dikempit di alat kelamin mbaknya? Iya, Ide dari mana tuh? Nggak tahu, pokoknya pengen aja ketemu Pak Haji. Tak kempit aja lah. Itu apa namanya? Ada Mbak siapa itu yang testimoninya yang ngempit itu, yang marketing mobil itu? Ya itu kan ngempit. Mbak Agustin. Iya, saya ikutan. Mbak tak kempit. Agustin. Iya betul, saya ikutan tak kempit 3 foto Pak Haji. Hah? Pokoknya Gemblung. saya kempit terus. Pasien gemblung. Gurunya gablek. Sampai sekarang. Saya kempit sampai sekarang Pak Haji. Hah? Ya, gelo di pasien ada. Bapak dan Ibu jangan diulangi lagi ya. Anggap aja ini hiburan aja ya. Ya udah, lanjut. Aduh. Ya itu saya kan waktu itu sudah, terus akhirnya ketemu sama Pak Haji, disaranin Pak Haji itu saya harus yakinnya harus full, yakinnya harus tingkat dewa. Memang saya udah datang dari awal pertama nggak ketemu Pak Haji pun saya udah tingkat dewa, luar biasa dewanya pokoknya. Saya udah putus asa di tempat lain-lain tuh. Saya terakhir di rumah sakit itu tuh justru bukannya saya penyakit saya yang dari akibat paku itu bukannya saya membaik tapi makin iya, jadi malah sisa di otak saya itu yang tidak terinfeksi tinggal 5% Pak Haji. Jadi makanya saya pokoknya ini terakhir saya berobat harus ini, saya harus yakin ini terakhir saya pasti sembuh di sini saya gitu. Alhamdulillah saya yakin, saya betul-betul yakin Pak Haji. Jadi semua saran Pak Haji yang yakinnya harus tingkat dewa Mbak, saya lakuin Pak Haji. Mandi jam 00 itu jangan ke ini dulu, bangun jam 00 saya ucap syukur alhamdulillah ke Allah. Taubat telanjang bulat. Belum. Oh belum. Belum. Sekarang. Terus saya itu senyum 41 kali, mandi daun pandan 9 lembar, centong tua yang diberi Pak Haji waktu itu sama CD yang 2 minggu nggak saya ganti. Iya, itu tuh saya pakai mandi setiap hari Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji itu tuh yang 9 hari pertama itu gatel kan katanya Pak Alat Haji. kelaminnya. Iya. Jadi ciri-cirinya kalau santet mau keluar guna-guna teluh Bapak dan Ibu itu alat kelaminnya gatel. Itu. Kalau belum gatel ulangi lagi 9 hari yang kedua. Betul. Nambahnya udah gatel. Saya waktu itu di awal baru gatel di misfi saya. Terus saya ulangi lagi. Digaruk apa enggak?
Enggak. Jangan. Ya. Tugas saya garuk. Terus saya lanjut lagi di 9 hari kedua. Itu kok masih ada kesakitan tuh waktu di malam Jumat aja Pak Haji. Masih sakit di malam Jumat. Apa yang kurang ya saya ininya. Akhirnya tuh saya lihat video Bapak siapa itu yang dia pernah berobat ke tempat-tempat kiai yang dikasih air doa. Itu saya juga dapat air doa yang masih saya simpan di kamar. Akhirnya saya buang semua Pak Haji. Nggak boleh ada. Kalau ada nggak bisa sembuh. Saya buang itu. Botol semua, mustika Iya, keluar buang. Betul. Kalung, tasbih, apapun keluar, itu yang buang. dari kiai apapun itu saya buang di di Bengawan, kan rumah saya di Bengawan itu. Saya waktu mau buang tuh dada saya dorotok gitu Pak Haji. Saya niatnya baik, saya pengen sehat aja. Saya nggak pengen gimana. Saya niatnya saya gituin. Saya buang, terus alhamdulillah nggak gimana. Di minggu ke-5 Pak Haji, saya ngerasain sakit kepala itu luar biasa sakit. Iyalah, orang pakunya ada 6. Terus? Itu dari habis subuh sampai nyampe di jam 00. Jam 00 waktunya saya mandi itu saya siram 1 kali tuh biar langsung ambiar hilang itu sakit kepala saya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Setelah itu subuhnya lagi saya gatel sekali sebadan Pak Haji, seanak saya. Jadi kalau orang gatel itu kan umumnya badan kulit gini. Saya tuh sampai di dalam mata, dalam hidung, dalam mulut itu. Dalam telinga tuh gatel banget, tapi nggak merah. Padahal saya garuk saya gitu, sampai ke anak saya juga kayak gitu. Itu gatelnya minta ampun, saya minumin obat apa aja tuh nggak mempan. Nyampe di jam 00 lagi, saya siram lagi Pak Haji. Biar setelah itu udah sampai sekarang nggak pernah sakit kepala lagi. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Mungkin teman-teman pada nanya kali, mbaknya berobat ke RDAY, Pak Haji ngasih apa tuh? Apakah dipegang, disentuh, apa digaruk sama Pak Haji? Saya nggak pernah disentuh Pak Haji. Beliau hanya mengarahkan bikin air minum cebokan kamu tiap hari saya buat 1 liter Pak Haji. Ya. Nah tadinya itu saya pakai telunjuk gini sesuai arahan Pak Haji, itu kok saya masih ngerasa sakit kepala. Akhirnya, nggak boleh. Akhirnya saya cebok itu sampai dalam-dalam tuh, sampai saya dudukin gitu. Ya, pakai 5 jari. Iya, saya bikin buket pokoknya. Ya. Saya tahu. Terus habis buket kan saya taruh di botol, saya taruh di freezer supaya saya nggak berasa saya minum buket-buket itu gitu. Ya. Pokoknya tiap makan saya minum seger gitu aja. Ya. Anak saya juga ikut minum, alhamdulillah Pak Haji sehat-sehat. Mulai sejak itu alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Wasilah Pak Haji. Jadi mbaknya tuh privat yang pertama itu mbaknya ada perubahan nggak waktu privat yang pertama? Sudah. Tuh privat yang kedua ada perubahan nggak? Ini yang sekarang baru datang lagi nih. Iya, kemarin privat yang ketiga Pak Haji saya. Oh yang ketiga? Oh jadi udah 3 kali privat? Iya betul. Tepuk tangan dulu dong. Iya, jadi Bapak dan Ibu privat nggak bisa sekali Bu. Datang lagi, dites lagi. Datang lagi, dites lagi. Kebanyakan kan teman-teman privat pertama nggak berhasil, udah langsung mutung. Jangan dong. Mosok Pak Presiden aja ijab jadi wakil presiden, gagal. Ijab lagi jadi presiden, gagal. Ijab lagi jadi presiden, gagal. Ijab lagi jadi presiden, jadi sekarang. Nah mbaknya juga gitu kan. Privat pertama, privat lagi yang kedua, betul. Privat lagi yang ketiga ya. Iya. Pokoknya saya buletin pengen sembuh dari sini, itu hajat saya yang pertama Pak Haji. Saya kesampingkan dulu hajat saya yang lain. Iya. Yang penting saya itu harus sehat dulu. Anak saya nanti sama siapa? Saya hanya dikasih waktu
Mbak kalau Mbak nggak segera dikeluarkan pakunya, Mbak hanya Umurnya ada tinggal berapa lama kata dokter? 3 bulan Pak Haji. 3 bulan, tepuk tangan dong. Wow. Umurnya udah ditaker sama dokter 3 bulan lagi ya. Iya karena saya sudah Tapi nggak taunya dari dokter sampai sekarang umurnya udah lewat berapa lama? sudah lebih, sudah hampir 5 bulan. 5 bulan, Iya. tapi masih hidup. Alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong, Allah. luar biasa. Karena dokter juga ciptaan Allah Pak Haji. Semua atas kehendak Allah. Padahal dokter udah naksir Mbak paling umur tinggal 3 bulan lagi ya. Iya, Karena iya, betul. pakunya ada 6 di otaknya Betul ya. Pak Haji, betul. Tapi ke RDAY tanpa disentuh otaknya itu paku bisa hilang sendiri ya. Iya, Obatnya Pak Haji. cuma satu. Remes alat kelamin, kobok di teko, terus Iya. kita minum. Iya, minum. Remes alat kelamin, taruh di teko, Bapak bacanya gak hanya Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karohmanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya, baik kiriman maupun bukan kiriman, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri, ya kan? Betul. Gobok betul. lagi, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim atas ridho sampai 9 kali. Iya, Nanti diminum, ini berlaku buat semuanya. iya. Nah nanti kalau alat kelaminnya gatel, udah keluar. Kalau belum gatel, ulangi lagi 9 hari yang kedua. Ulang lagi, ya kan? Iya, saya sampai ke 9 kali, yang kelima Pak Haji. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah. Emang butuh proses. Kebanyakan kita maunya protes, cepet-cepet terkabul. Baru pripat sekali pengen terkabul. Pengen pripat yang 2 kali pengen terkabul, nggak bisa dong. Dinikmatin Kalau Pak baru Haji. sekali pripat terkabul, pasien gua antri dong. Ulang lagi, ya kan? Yang penting saya nggak ngeluh Pak Haji. Hah? Saya nggak ngeluh, sama sekali nggak ngeluh. Nggak ngeluh. Sama sekali. Buat apa saya ngeluh? Udah terjadi kan gitu. Iya. Betul. Kalau saya ngeluh, apa untungnya? Apa ada solusi kalau saya ngeluh? Itu aja kuncinya di. Kok bisa waras tuh ya? Mulai kapan tuh waras? Sebelum kenal Semenjak di RDAY sini. waras gak tuh? Nggak waras Sebelum nonton sebelumnya. YouTube-nya RDAY. Sebelumnya saya nggak waras Pak Haji. Nangis aja ya. Iya, saya sholat tapi saya menuntut ke Allah. Nuntut. Saya marah ke Allah, kenapa selalu nggak adil sama saya? Iya, kenapa Allah nggak adil? Ternyata kalau kita selalu menuntut tuh justru malah jauh. Betul gitu, dong. jauh. Kan itu penyakit datangnya dari Allah, baik itu Betul. santet maupun Betul. bukan santet, itu penyakit datangnya dari Allah. Betul. Atas izin Allah juga. Jangan Allahnya dituntut, tapi disyukuri, Betul. dinikmatin, Betul. dijalanin. Betul. Kalau kita kebanyakan dipikirin, salah gua apa ya? Kok salah gua apa? Sampai kapan begini terus? Nggak Dinikmatin boleh. aja. Oh jadi sekarang ini udah enak nih. Enak Kepalanya. banget Pak Haji, iya. Biasanya kan naik turun tangga tuh saya nggak bisa. Naik turun tangga nggak bisa. Iya, saya sekarang sudah di itu apa namanya, di penginapan yang atas. Penginapan itu. yang paling atas. Iya, iya. Itu biasa aja saya naik turun. Tadinya kalau waktu sakit, saya nggak bisa jalan ke atas gini, nggak bisa. wow, Karena tepuk tangan kepala dong. saya- Wow, luar biasa. Karena kepala saya ini pasti kesakitan kalau diangkat ke atas gitu. Alhamdulillah luar biasa. Pokoknya saya yakin di sini saya ini karena apa? Apapun kalau kita yakin Allah yang menolong melalui wasilah siapapun. Saya merasa di sini wasilah Pak Haji. Ya, Dwi, sekarang dan kan banyak anak itu. alhamdulillah, Alhamdulillah. santetnya udah nggak ada, Iya, betul. pakunya udah nggak ada, udah hilang, udah enak Iya, normal. amin, amin. Nah sekarang mbaknya pengen cari jodoh gak? Dicari laki-laki yang Nggak mau ganteng. diposting. Hah? Nggak mau diposting. Oh nggak mau diposting, ya udah jangan ya. Nah, itu nanti aja dulu Pak Haji. Boleh. Iya, terima kasih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong Mbak Ayu dari Blora. Sekarang tinggalnya di Bojonegoro. Sekarang lagi riadoh di RDAY selama 2 bulan. 2 bulan ya? Tinggal di sini 2 bulan ya? 2 bulan pengobatan ya? Oke, sip, tepuk tangan dong. Yuk. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Niscaya dan pasti semua hajat-hajat Bapak Ibu Allah ijabah Allah kabulkan.
Sampai ketemu di video-video kami yang lainnya. Wassalam. RDAY kandang embek, doa anak yatim pasti manjur. RDAY kandang embek, cepat ijab hajat pasti terkabul.